berarea belakang juga dan sama-sama dependable dengan purple buff. Yep, itu dia. Entah akan berakhir 2-0 secara langsung atau mungkin akan ada 1-1 dulu yang akan dimenangkan oleh EVOS. Tapi kita lihat saja sesaat lagi. Jadi langsung saja di game yang kedua IPL Arena. Mana suaranya? Wow. Dan Hengki sekarang. Iya, dan terdengar sepertinya jeritan suara Hengki yang harus menahan damage begitu banyak di early game. Yap. Dan memang untuknya juga pengejaran sempat dihentikan ya oleh Lutfi karena kalau sampai dia ngejar terlalu dalam juga nanti levelnya dia akan tertinggal nanti. Mungkin ada perbedaan setengah level nanti di area EXP. Oke, ini 2 Purify juga akan menjadi sebuah jawaban ya untuk bisa menghindari adanya Tsunami Slam, adanya Implosion juga. Tapi enaknya dari EVOS mereka bisa saling bahu-membahu untuk men-trigger satu sama lain nih. Yap, dan Kiboy free lagi untuk bisa maju ke area depan. Mencari visionnya, mencoba untuk bisa mengganggu. Tapi Hengki datang guna untuk bisa memberikan cover. Iya, mau mencari informasi juga sebenarnya. Tapi memang tipikal dari game yang pertama pun. Waduh sakit banget dan sekarang didorong lagi Secret Hammer. Begitu baik. First blood. Masih didapatkan tapi ternyata Kiboy tidak tumbang kali ini. Hehe, ada Albert. Hehe, efek duality begitu menyakitkan. Namun sekarang Lutfi-nya lawan Roger. Momentum yang begitu indah. Itu dia. Hadirnya Lutfi secara tidak diduga bahkan menghentikan laju dari Albert. Yap. Dengan Law and Order. Langsung kepatok di tengah tadi. Dan tidak ada yang menduga memang tiba-tiba saja. Lutfi juga ternyata melakukan rotasi ke bagian tengah. Untuk bisa memberikan bantuan. Dan ini dia untuk emblem setnya dengan double tank pastinya. EXP bersama dengan Romer untuk masing-masing tim. Dan pull yourself to shadow. Kairi langsung hadir guna untuk bisa memberikan sebuah tekanan. Albert. No energy. No Temples of Blade. Tumbang lagi hero asuransi scaling. Waduh. Ini Link harus 2 kali tumbang di 2 menit pertama. Ya, EVOS dalam Oh my god. dalam kondisi yang tidak terlalu bagus ya. Early game yang terpegang banget. Kembali nih. Ya, dipegang oleh Onyx. Dan Onyxnya lebih santai lagi sekarang. Bahkan membiarkan Joy. Belum turtle loh. Ya, membiarkan Kairi untuk farming ambil buff saja dulu. Karena mereka sudah tahu Albertnya sedang tertinggal juga. Wah, ini deg-degannya nyampe sih. Oke. Real. Namun Albert berfokus untuk bisa mengamankan orange buff dulu. Oke. Cukup harus lebih tenang mungkin dari EVOS-nya juga. Mereka akan mencari informasi terlebih dahulu keberadaan dari turtle-nya. Sudahkah di setup tapi unggul level sekarang dari Kairi. Akankah ada kemungkinan untuk bisa melakukan kontes dari EVOS? Yap, sementara sekarang Federal Strike langsung dikeluarkan dan Lutfi menggagalkan. Tapi ada perpindahan tempat yang akan dilakukan Sun beserta Kairi. Mereka hadir guna untuk bisa memberikan sebuah tindakan perlawanan. Sekarang Kiboy yang sampai terakhir. Erlanda join. Sementara itu Lutfi udah gak kuat lagi menerima begitu banyak damage. Tapi Reki gak korek karena siapapun. Turtle jadi diamankan oleh Kairi. Satu buah retribution yang lebih unggul secara level pula. Tapi ini ngebuat akhirnya apa yang harus diterima oleh Onyx dengan tumbangnya pemain-pemain mereka. Ini lumayan bisa dibayar. Ya, masih ada perlawanan tadi untuk EVOS ya. Cuman memang itu dia tadi Snatch Turtle yang datang dari Kairi. Datang lagi, benar-benar Kairi hidupnya gak aman sama sekali. Kairi masuk free banget. Tanpa ada penjagaan, tanpa ada blokade yang bisa dilakukan. Ya, dan bahkan Temples of Blade harus lagi-lagi terpaksa dikeluarkan untuk mundur. Ya, persata besar bahkan sudah selesai juga ya. Enchanted Talisman yang diselesaikan oleh dia. Lebih cepat lagi untuk penggunaan cooldown dari rotation dispersion Kiboy. Oke, mau dilempar kah? No. Enggak ya, bukan target yang diinginkan sepertinya. Oke, sembari juga Swelo mencari informasi keberadaan pemain-pemain dari Onyx, tapi invade terjadi. Yap, ini dia. Glorious Parway langsung dikeluarkan pula. Lutfi menjadi orang terdepan. Dan Kalea dilemparkan, tidak ada yang berhasil terangkat. Sementara sekarang zaman Paul udah terlihat pula dalam area tersebut Lutfi. Dan Erlan di bagian belakang dilemparkan, dibantu guna untuk dijauhkan selamat kali ini. Itu sebuah mekanik targeting dengan adanya Tsunami Slam tadi. Mau coba lock ke arah Kiboy, tapi Kiboy langsung buka Unstoppable Force untuk dapetin imunnya. Iya, tidak jadi untuk diangkat ke atas ya. Jadi Tsunami Slam tadi langsung tercancel juga. Dan itu ibarat purify gratis. Iya benar. Buat Kiboy. So lanjut lagi, kita melihat Onyx sedang unggul juga. Kayak mereka akan bermain lebih safe. Risiko yang tadi mereka coba untuk upayakan ya, untuk bisa mendapatkan purple. Ini tidak mereka lakukan terlalu dalam juga. Mereka lebih sabar untuk menunggu di area-area luar. Albert gak dapat nutrisi sama sekali kalau kayak gini. Ini juga disuapin masalahnya Kairi sama Kiboy. Dilempar terus juga dari area jungle-junglenya. Dan pengintaian yang terjadi. Akankah Regi menjadi korban? Oh Yap, no. itu dia Regi sendirian. Regi tidak strike dikeluarkan sementara Tsunami Slam.
tidak sanggup pula untuk menumbangkan ke arah Kairi. Swallow di bagian tengah, Kiboy sendirian jalan free banget. Iya. Ini kalau kata Malik mah udah diincer rumahnya. Ya, udah digambar ini. Iya udah bener-bener diintai dari kejauhan dan Regi, balik lagi secara defensive item Regi juga nggak terlalu yang punya durability tinggi untuk nahan selama itu tadi. Iya, dan Kiboy cuma mengganggu ya overvision buat yang lain. Yap, dilemparkan lagi. Ada ejector udah terlihat. Erlan mencoba untuk bisa memberikan backupan dan turtle-nya sekarang berhasil diamankan pula oleh Kairi. Wah ini bener-bener di zoning. Masih mau lagi dong mereka Ul. Masih mau lagi. Ada 3 serangan tadi ataupun dari Shockwave. Sementara Lutfi-nya pun masih free guna untuk bisa kabur dari tersebut. Pertempuran terjadi dalam satu tempat sempit dan implosion. Elton kok begitu saja. Lutfi-nya down, Regi-nya down. Namun untuk sekarang pertama kembali terjadi double kill. Tapi Aikil untuk menyusul rekan-rekannya. Sampai Rojoy triple kill. Looking for Maniac. Tapi Kairi ada di bagian belakang. Bahkan terus sekarang coba lihat Sansya. Langsung diajar oleh Albert. Akankah berhasil didapatkan tapi ternyata terlalu sulit untuk kali ini. The Not So Baby Alien is back. Akhirnya bisa ada nafas lagi yang bisa didapatkan oleh Evos. Tapi sayangnya pertukaran berhasil untuk dilakukan kembali oleh Onyx. Hancurnya outer middle turret sekarang. Yap, pertukaran masih belum terlalu berimbang ya. Karena masih terlalu dipegang oleh Onyx juga. Dan lihat bagaimana Kairi ini sangat-sangat 2 level lagi nih ya. Terpantau sejauh ini juga. Sementara ya Albert seenggaknya sekarang dia udah punya space untuk farming. Dia udah bisa dapetin tabungan poin killnya juga. Dan akan menjadi asuransi nantinya untuk bisa memainkan lane-nya. Untuk bisa menjadi damage dealer juga. Walaupun memang akhirnya tugas Albert jadi lumayan banyak ya. Yap, sangat-sangat banyak sekali. Dan Albert ya itu tadi, dia harus bisa mungkin merelakan ya. Kadang-kadang kayak purple buff-nya harus di fade. Karena terkadang juga tidak terlalu wise untuk selalu melayani tim fight di area purple. Karena itu kan area yang memang dicari oleh Onyx juga seperti yang sekarang. Timernya sudah mulai muncul dan mereka sudah melakukan setup di purple buff. Ya, biasanya dimulai dari Glorious Pathway dulu tuh ya. Oke, Albert sendirian dikepung oleh 1, 2, 3. Selesai kali ini mencoba untuk kabur dengan pin poise ya. Habis. Selamat. Tapi purple buff diambil oleh Kairi. Perbedaan ada 2 level tapi Kairi mencoba langsung dikeluarkan bisa-bisa. Akankah Kairi bisa selamat karena Kairinya. Begitu banyak short skill tadi langsung dikeluarkan. Bahkan Kiboy-nya mencoba untuk bisa mendekat dan mencoba untuk bisa mengeluarkan lagi karena ejectornya miliki. Tapi Ki malah menjadi korban lewat 1. Regi. 2 kali kena begal. Regi. Memang minim informasi pastinya dari segi vision bagaimana adanya teleportation dari diversion play. Yap. Dan memang terlalu banyak tadi source skill untuk bisa numbangin Kairi gak sih Om? Sangat-sangat banyak sekali. Mereka butuh source dan mereka buang semuanya menuju ke Kairi. Dan yang berarti ini open juga untuk semua pemain dari Onyx akhirnya bisa masukin skill demi skillnya. Oke. Dan diversion yang manis tadi yang memang tidak diduga juga mungkin untuk Reginya. Sehingga ya dia harus pick up kembali. Oke, perfect turtle untuk Onyx. Perbedaan 3.000 nih sekarang. Walaupun sebenarnya nggak terlalu jauh dari segi point killnya juga. Tapi ada game fact. Link merupakan most pick hero bagi Albert. Sepanjang karirnya sejak debut di MPL ID Season 6 dengan 32 kali pick. Dan win rate-nya 75%. Tuh. Power ini. Jadi terlihat sangat nyaman. Baru kelihatan sekarang. Walaupun tadi awalnya agak terseok-seok ya. Ya. Di menit 2 dia udah 2 kali ke pick off. Tapi dia bisa bangkit. Oke. Yap, ini dia pertempuran kembali terjadi. Kiboy menjadi korban yang pertama. Lutfi akankah maju? Tidak. Yep. Tapi lihat timer kembali nih, purple buff bakal di contest gak nih untuk Onyx? Karena Onyx juga kalau mereka terlalu memaksa udah pasti setupnya akan dimenangkan oleh Evos. Ya, Lutfi ngintip doang kayaknya. Oke, ada teleportation di bagian belakang. Mereka bersiap untuk bisa membantu Lutfi ada di bagian depan. Dan sekarang Federasi langsung dikeluarkan begitu. Tapi Sampero begitu menyakitkan damage masuk ke dalam tubuh ya. Coba lihat. Lutfi bertahan. Tempest Swablet dikeluarkan. Lutfi down. Tapi Sampero damage yang begitu mengerikan. Dan Lutfi hilang. Lutfi ditumbangkan tapi membawa purple buff di kakinya. Which is gak ada purple buff untuk Link sekarang. Iya, dan Albert akan terseok-seok apalagi Lord juga akan mulai muncul seperti Kairi. Oke, daripada berbeda. Swallow mengamankan diri selamat. Wah, ini rumput kematian nih. Wah, ini Bahaya nih. Dan karena Loi ya, akhirnya semua rumput gak ada yang aman. Benar. Boost checkernya gak ada sama sekali untuk Evos. Luoi unggul. Yes. Nah itu 2 kata serem. 2 kata horor. Luoi Unggul. unggul. Lo ini udah leluasa pastinya untuk menguasai area rumputan. Tapi lihat Albert harus mundur. Bahkan mau ngejalanin lane jauhnya aja. Ini bener-bener diteror habis-habisan. Oke. Dan Lordnya sudah mulai ada memang. Tapi ingat tadi, karena purple buff tidak dimiliki oleh Albert sekarang. Onyx, kemungkinan mereka akan poke dulu untuk Lordnya. Berusaha untuk sedikit mencari info apakah memang Evos akan berusaha untuk memberikan perlawanan di area Lord ini. Yap.
Jadi dari EVOS juga mereka harus bisa memanfaatkan adanya chain CC mereka ya. Sinkronisasi antara Implosion. Web dilempar ke begitu ejectornya, akankah Ki sempat dengan Implosion dan tapi baru saja coba lihat ada tsunami Slam langsung dikeluarkan begitu saja. Kinya masih berusaha Kairi. bisa kabur ke arah belakang. Tapi Kairi damage sakit banget, bahkan Swelo pula sempat hilang dengan sangat-sangat cepat. Di tempat yang berbeda ada tempo supply tapi Xaphero kali ini sempat hilang ejectornya. Ada satu lagi. Begitu baik tadi pergerakan dari Kiboy. Dan menyisakan Erlan sendirian, Free Lord untuk Onyx. Oke. Oh my god. Unstoppable Force yang begitu indah tadi diperlihatkan oleh Kiboy. Benar, dan Yap. lihat bagaimana ngelacirnya Joy di atas Glorious Pathway. Iya, dia ikut arus Glorious Pathway mengejar langsung menuju ke Swallow. Yap, sementara sekarang zaman Force langsung dikeluarkan. Bisakah mereka mendapatkan ke arah satu player cukup guna untuk bisa menahan, tapi tidak bisa purple buff diambil. Wow, lagi-lagi purple buff yang harus hilang. Albert dalam masalah besar sekarang. Dan bahkan dengan Lord yang sudah didapatkan oleh Onyx, sekarang mereka bisa baris berbaris. 3 lane akan dipush sekarang. Diupayakan oleh Onyx juga. Melihat dari item yang sedang kita saksikan sekarang. Akankah mereka berhasil mendapatkan ke arah satu player, tapi Lutfi berhasil kabur. Bahkan sekarang ada perpindahan tempat. Akankah mereka muncul? Tidak. Tidak. Ini kudanya larinya cepet banget tadi ya, langsung buka jalan. Dan Xaphero sekarang udah punya Win of Nature. Nah, tapi lagi-lagi nih, Xaphero ini unggul jauh banget loh. Kalau kita bicara soal gold winner, dia udah unggul kayak tadi game pertama 5 ribuan ya, sekarang sudah hampir di angka 3 ribu. Yap, didorong lagi Secret Hammer, tapi Lutfi menerima begitu banyak damage masuk dalam tubuhnya. Itu adalah job desk-nya di game kali ini. Oh tapi masalahnya? Wah, sakit banget dan Heki menghilanglah sudah. Sementara zaman Force sudah terlihat Lord ada di bagian bawah. Albert mengambil peranan untuk bisa menghilangkan karena Lord tersebut. Ya tapi masalahnya tadi Video Strike-nya juga udah ke-trigger ya. Jadi nggak akan bisa secepat itu untuk clear. Oh, Yeay. diversion kejutan. Tapi sayangnya Lordnya sudah tidak ada. Glorious Wah, Pathway. dikeluarin lagi dong. Glorious Pathway. Ada Kiboy. Akankah Kiboy mau masuk dengan karena dia memiliki satu flicker loh. Siapapun bisa menjadi korbannya. Albert ada di bagian atas. Dan sekarang Erlan. Akankah ini menjadi sebuah kemenangan cepat lagi karena sudah terbuka area defensif. Bahkan Tsunami Slam yang dikeluarkan begitu saja. Ada Federal Strike dilemparkan dari ejector. Tapi setidaknya Lutfi berhasil mereka ambil. Purify save the day dari Xaphero yang benar-benar ditarget. Dan thanks to ejector yang ngebuat juga tadi langsung dijauhkan. Membiarkan Lutfi yang tumbang. Tapi sekarang dengan hanya menyisakan 4 pemain, Onyx mereka harus menurunkan sedikit tensinya juga. Dan EVOS, nyawa mereka benar-benar aja di ujung jurang. Sekarang mereka harus bisa defense bagaimanapun caranya. Yap. Dan meskipun Albert ya, ini harus kehilangan lagi-lagi purple buff-nya. Tapi levelnya sudah mulai hampir sama dengan Kairi di level 15. Jadi kita masih harus menunggu nih Albert berhasil untuk mendapatkan antara Suns atau mungkin untuk Xaphero ya, yang kelihatan memang sangat-sangat bebas sekali tadi dengan Ranger dia. Karena Xaphero, dia selalu bisa di-cover dan dia juga cukup banyak source skill yang harus dibuang tadi. Hanya 17% loh, coba. Real Prediction time ya. kita. Ini real time ya teman-teman ya. Yap. Victory rate ya, karena ngeliat keadaannya juga sekarang berarti Betul. real time. Karena memang lagi unggul juga untuk Onyx-nya. Dan menunggu kembali untuk Lord yang akan segera muncul. Akankah ada kontes paksa dari EVOS? Tapi mereka cukup overthinking nih. Dengan hancurnya 2 base turret, Wah. Lui bisa hadir kapan saja Om. Nih, Hengki bisa dikejar nih kalau sampai nanti. Ya masalahnya meleng dikit tiba-tiba ada yang teleport 5 orang tuh nanti. Iya. Oke. Dan 8.000 juga untuk keunggulan bagi Onyx. Lihat mereka berani untuk bermain dengan jarak yang sejauh ini ya. Karena memang mereka punya diversion juga. Jadi ya gak ada masalah sama sekali. Nanti kalau butuh untuk langsung dekat dengan Lordnya akan ada Loyi. Memberikan efek teleportasi. Oke. Immortal udah ada di tubuh Kiboy plus sebuah Rose Gold Meteor. Buat dari Xaphero harusnya akan lebih punya gaya defense tambahan. Tapi Regi, Yap, Regi. Wah. Tsunami Slam. Hey. Miss Tidak. target? Miss sepertinya, tapi belum sepertinya. Belum masih ada. Tsunami Slam-nya dan Regi gagal. Erlan. Federal Strike. Bahkan sekarang Erlan mencoba untuk pisah. Xaphero-nya down. Sunset down. Terbuka kesempatan kali untuk EVOS. Di mana Erlan berhasil Oh, jadi Kairi. tapi ternyata Kairi langsung mengabung begitu. Tapi shutdown. Terbuka kesempatan untuk EVOS. Kali ini tapi Hengki terpisah. Hengki dikejar. Ada Kiboy tepat di belakangnya. Unstoppable Force langsung dikeluarkan. 1v1 antara Romer. Oke, dan kita udah melihat bagaimana adu mekanik dari kedua belah jungler. Saling mengejar, tapi Albert yang bertahan. Oke, dan juga targeting yang cukup bagus dari Erlan tadi ya. Iya. Karena dia benar-benar mengejar untuk bisa menumbangkan Xaphero. Flicker Iya. bahkan dipakai dengan dia loh. Betul. Khusus untuk ada di samping Xaphero. Flicker Erlan untuk Xaphero. Xaphero. Hilang tadi Xaphero. Ya, karena mereka butuh banget untuk bisa menumbangkan Xaphero dengan cepat juga. Karena dari Iya. tadi, damage cicilan yang bisa diberikan dari Xaphero bersama dengan Suns. Ini sangat besar. Sangat-sangat masif sekali. Yap. Dan Regi harus benar-benar
memperhatikan Tsunami Slam-nya sih. Kayak tadi dia mau ancang-ancang tapi ada sedikit keraguan-keraguan karena yang muncul yang di depan targetnya itu adalah Keyboy. Yep. Akhirnya dia mundur lagi dan di counter initiate. Walaupun akhirnya fight-nya setidaknya bisa dimenangkan sama EVOS. Yep. Dan ini ya untuk Onyx sendiri ya, di bagian topnya Suns juga ada. Dan seharusnya ini kayaknya bakal dibiarkan untuk dorong yang jauh terlebih dahulu. Bagian top Lord sudah keluar juga dan setup untuk EVOS. Mereka harus bisa bersih untuk melakukan setup. Dan so far untuk Key sendiri harus mempersiapkan implosion-nya. Karena cukup, yang ngeri adalah kalau sampai semua source skill efek sisi dari EVOS sudah habis, mereka kan bisa langsung ditabrak. Blue team turret has Jaminan mereka ini cuma ada di implosion atau mungkin dengan Tsunami Slam. Oke, Lutfi melakukan patroli sekarang. Konsil. Oke. Ini waktunya Hengki tertahan. Namun mereka mencoba untuk bisa maju ke arah depan. Dan ini dia pertempuran akan kembali terjadi. Coba lihat Hengki. Tadi disikat hammernya. Berhasil mendorong karena Lutfi dan Kiboynya akan kehilangan portal. Tapi Kiboynya kehilangan portal dan sekarang Lutfinya pun langsung down. EVOS unggul dari sisi play. Tapi Kairi ada di bagian belakang. Dan Kairi berhasil mendapatkan ke arah Albert. Tsunami Slam. Saja berpindah tempat dan harusnya pertempuran akan kembali terjadi. Tapi Kairinya pun masih berhasil selamat kali ini. Tidak ada tempat yang aman tapi Hengki sepertinya akankah dikejar? Oke, ada Hengki masih dikejar oleh Suns, ketahuan dan run Hengki, run! Selesai kali ini. Oke, dan ini membuka kesempatan harusnya Lord bisa jatuh ke tangan dari Onyx karena tanpa adanya sang pemegang retribution yaitu Albert. Kesempatan kontes pun harusnya nihil. Yap. Bahkan Damager pun masih siap ya. Udah version dipersiapkan oleh Suns. Yap. Oke, tidak ada yang berangkat dari teleportasi tersebut. Tapi kita bisa tahu tadi ya, gameplay dari Kairi dia sabar. Nunggu di dalam rumput juga. Dan begitu ada yang lewat, targetnya 2 tadi, Albert yang dikejar ternyata. Ini deg-degannya semua deg-degan nih. Ini player-player BTR juga deg-degan nih semua ini kan. Nah, lagi ngejar upper bracket nih mereka soalnya kan. Oke, tapi Lord memang sudah ter-enhance. Akankah ini menjadi satu upaya push terakhir karena... Gak bisa Albert dapat purple buff-nya diganggu lagi. Ada satu Tsunami Slam, langsung kok begitu saja. Akankah mereka berhasil karena untuk sekarang Kiboynya pun masih berhasil langsung dilakukan. Dan sekarang Tempest Supply guna untuk bisa menyelamatkan Albert, bisa mundur ke area belakang. Tapi saja akan berpindah pada Kairi. 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 Dan satu harapan dari sang macan harus dihilangkan. EVOS season ganjil menuju MSC ternyata nihil. Telah berhasil kita dapatkan teman-teman. 6 tim yang akan berangkat menuju ke babak playoff. 3 tim yang gagal menuju ke babak playoff. Semuanya telah kita dapatkan. Wah, luka kembali harus diterima. Dan secara tidak langsung, ini juga membawa Dewa United tidak lolos pula ke babak playoff. Yap. Hasil yang tidak maksimal jelas untuk EVOS di season ini.